Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur sore ini kami boleh berkumpul dengan teman-teman kami dari alumni PMK Salatiga. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan beri kesempatan pada sore ini. Kami tadi juga sudah puji Tuhan, kami sudah mendengar kesaksian dari Pak Welem. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan saat ini kami mau merenungkan satu topik tentang bagaimana menata, bagaimana membangun, bagaimana mengelola emosi yang sehat di tengah pandemi. Kiranya Tuhan akan menolong baik hamba Tuhan yang menyampaikan, yang membagikan, maupun juga setiap kami yang mendengar dan yang merenungnya. Kiranya sore ini kami boleh bersama-sama belajar, terutama kami mohon kehadiran Roh Kudus yang bekerja di antara kami, menolong kami dalam dari topik ini untuk kehidupan pribadi dan juga untuk relasi kami dengan sesama. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, jadi tema kita membangun emosi yang sehat di masa pandemi. Oke, next. Nah, mungkin ini satu film yang mungkin pernah mungkin berapa tahun yang lalu, judulnya Inside Out, ya, judul film. Dan di dalam film ini dia memperlihatkan ada lima emosi lah yang menonjol. Ada joy, anger, disgust, fear, and sadness. Ya, jadi itu yang 5. Jadi untuk emosi ya adalah yang paling positif, gembira, marah bisa positif, bisa negatif, tergantung marahnya karena apa, lalu sedih, mungkin lebih negatif, takut, fear, dan juga perasaan jijik. Mungkin dari 5 ini dari kecil pun, jadi dari bayi ataupun toddler yang mungkin yang masih batita atau udah kita lihat bahwa mereka bisa jijik, mereka bisa sedih, mereka bisa marah dan gembira gitu. Jadi dari kecil pun yang macam-macam belum sekolah tinggi-tinggi, mereka udah punya emosi. Jadi boleh bilang ini emosi yang dasar yang dimiliki oleh manusia ya. Next. Ya, kalau mungkin di tempat lain dia perlihatkan juga bahwa emosi tentu ada banyak ya, dia seturut dengan perkembangannya umur, lalu berkembang juga emosi-emosi yang mungkin di awal belum kelihatan, tapi lama-lama kelihatan seperti anticipation, mengantisipasi itu juga emosi yang mengharap gitu loh, berharap lalu trust, bisa percaya pada orang, bisa surprise gitu ya, terkejut ataupun ada kejutan kayak gitu, itu juga emosi-emosi. Bisa kejutannya, surprise-nya biasanya sih untuk yang positif, gembira, tapi surprise juga bisa kadang-kadang menyedihkan gitu ya, bisa shock kita biasanya. Nah, managing big feeling adalah the key to success ya. Jadi ada yang tulis bahwa kemampuan kita untuk mengelola emosi kita itu adalah kunci untuk kita bisa sukses. Baik suksesnya bukan cuma untuk kekayaan, tapi sukses dalam bangun relasi, sukses dalam dalam kita bekerja dan seterusnya itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dia masukkan. Next. Lalu emosi dan relasi, jadi ini tentu kita bisa bertanya apakah berkaitan atau berkaitan erat atau enggak gitu ya. Berkaitan mungkin berkaitan. Tapi apakah ini berkaitan erat atau tidak? Emosi kita baik, maka relasi juga lebih baik, misal gitu ya. Kalau emosi kita buruk, mungkin relasi kita juga jadi buruk. Jadi itu berkaitan sangat erat, kira-kira seperti itu. Lalu emosi mempengaruhi relasi, dan sebaliknya, relasi juga dipengaruhi oleh emosi. Jadi emosi dan relasi mempunyai kaitan yang cukup erat gitu. Lalu apa yang paling mempengaruhi keindahan dan keburukan suatu relasi? Jadi apa yang mempengaruhi keindahan maupun keburukan satu relasi, baik relasi kita dengan suami istri maupun relasi orang tua sama anak,
atau anak dengan orang tua, atau kakak adik, itu semua relasi ya. Next. Apakah kepintaran, kecantikan, atau kegantengan, kekayaan? Relasi yang indah biasanya terlihat dari apa saja, kurang lebih itu ya. Ini untuk perenungan kita, untuk kita coba pikirkan. Sebenarnya relasi yang buruk terlihat dari apa saja gitu. Ini yang mau kita lihat hubungan emosi dan relasi ya. Seberapa dipengaruhi, apakah yang mempengaruhi itu kepintaran gitu, kalau kita pinter, atau apa yang mempengaruhi sebenarnya dari satu relasi. Next. Nah, kita lihat beberapa emosi yang merusak relasi ya. Apa emosi? Yang pertama ada cepat marah, gampang kesal, gampang jengkel ya. Kalau kita punya relasi emosi seperti ini yang dominan dalam diri kita, kita mudah marah, itu biasanya relasi akan sangat mudah dirusak ya. Misalnya suami istri yang udah menikah ya, seperti Chandra mungkin yang baru menikah belum lama ya kelihatan, dan ya baru menikah gitu ya, awalnya mungkin sangat indah, tapi kalau salah satu aja yang cepat marah begitu, lama-lama relasi itu akan sangat berpengaruh. Mulai dari hamba lama-lama menjadi dingin, dan seterusnya. Bahkan kalau pasangan kita cepat marah, kita juga lama-lama jadi marah, gampang marah juga. Jadi akhirnya dua-duanya perang mulut, ya kan, bisa sampai piring juga ya, piringnya terbang dan seterusnya. Next ya. Mudah takut misalnya, nah, takut salah, takut gagal, takut ditolak, takut dimarahi, itu juga akan mempengaruhi relasi, merusak relasi. Ya, jadi sering-sering istri yang takut sama suaminya jadi salah tingkah, bikin ini itu salah, dan itu malah makin dimarahin sama suaminya. Jadi akhirnya makin buruk gitu ya kan, karena terlalu takut gitu. Takut sih nggak masalah, kita harus takut. Marah juga nggak masalah, tapi kalau cepat marah, gampang marah, itu yang menjadi masalah. Takut itu biasa, kita punya takut, tapi kalau terlalu mudah takut, dikit-dikit takut salah, takut ini, takut gagal, takut ditolak, misalnya saya masih ingat masih remaja itu, kita takut mendekati cewek gitu karena kita takut ditolak gitu. Karena takut ditolak jadi susah membangun relasi ya. Karena gimana mau mulai? Karena belum apa-apa kita udah takut gitu ya kan, sehingga akhirnya relasinya nggak bisa dibangun. Next. Berikutnya gampang sedih ya, murung, khawatir, stres, depresi. Jadi orang yang mudah depresi, mudah stres juga susah lah relasinya, pasti sangat tidak menyenangkan gitu ya kan. Sedikit-dikit stres, sedikit-dikit depresi, sedikit-dikit berpikiran negatif atau berprasangka buruk gitu ya kan. Itu juga akan sangat mempengaruhi relasi kita, baik dengan suami, istri, maupun juga orang tua atau anak-anak kita, kakak adik kita, itu pasti akan terpengaruh karena kita gampang sedih gitu ya kan, baru dengar sedikit kita udah sedih, baru lihat sedikit yang negatif dia udah perpikiran negatifnya berlipat-lipat begitu. Itu sangat mempengaruhi, merusak relasi. Jadi ini penting kita sadari ya. Next. Mudah merasa jijik juga ya, jadi jijik termasuk ilfil. Jadi baru lihat misalnya cowok deketin cewek gitu, ada sedikit yang dia nggak suka gitu, jijik, dia langsung ilfil gitu. Padahal mungkin yang dia kurang baik hanya satu sisi itu, sisi yang lain yang bagus dia nggak lihat gitu. Seharusnya dia harus lebih lihat dan menghargai yang bagus pada cewek itu. Cuman sedikit kekurangannya itu udahlah, nanti besok-besok kita pelan-pelan bantu dia untuk menghilangkan ya, sehingga tidak lagi membuat kita rasa jijik ataupun ilfil gitu. Misalnya kalau dia suka apa namanya, mungkin dia suka kalau pakai sepatu lalu kaos kaki di mana-mana kayak gitu ya kan, itu kan kadang-kadang cewek lihat kayak gitu jadi jorok banget sih gitu. Padahal dia nggak jorok dalam hal yang lain, misal makan yang nggak jorok, dalam hal cuci piring tas nggak jorok. Cuman dalam hal apa namanya, dalam hal soknya itu ya, jadi kaos kakinya itu dia agak jorok. Jadi, kalau gitu kan bisa diajar, bisa tuh menaruh kaos kakinya di tempat yang tepat seperti itu ya.
Next. Nah, cepat marah ini anger ya. Ini berapa banyak relasi yang buruk bahkan hancur karena emosi ini ya. Jadi anger ini memang di dalam bukunya Gary Small ya kan, dia menulis bahwa anger adalah the first enemy dalam pernikahan, in marriage ya. Jadi dalam banyak pernikahan yang merusak pernikahan-pernikahan adalah adanya anger, kemarahan ini. Jadi kalau kita gampang marah, cepat marah, suami gampang marah, istri gampang marah, dikit-dikit marah, salah ngomong dikit, wow, itu sangat merusak ya pernikahan itu sendiri. Yang kedua, antara suami istri, orang tua dan anak, bersama bahkan yang sedang berpacaran juga ada cepat anger ini pasti mempengaruhi besar. Next. Untuk memelihara dan membangun relasi yang lebih baik, dasar sangat membangun, maka sangat dibutuhkan keseriusan kita menata ini, mengelola emosi ini. Jadi bagaimana kita mengolah anger ini dengan baik, maka itu penting untuk membangun relasi, memelihara relasi yang baik. Mungkin kita pernah dengar tentang film yang judulnya Anger Management. Jadi diajarkan bagaimana mengelola, bukan cuma mengelola uang, bukan cuma kerjaan, tapi ternyata emosi, khususnya anger ini perlu dikelola. Ya, perlu seni, perlu pengetahuan, perlu skill untuk mengelola baik sehingga Anda jadi, dan dikatakan juga di Amsal, mungkin rekan pernah baca di Amsal bahwa orang yang cepat meluapkan amarah ada orang yang bodoh, fools dikatakan gitu, bodoh. Jadi saya baca itu saya langsung pikir, waduh, kalau saya gampang marah, saya sebenarnya orang bodoh, I'm fool, gitu. Saya ini bodoh kalau gampang. Jadi dengan kata lain, orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang itu cerdas. Ya maka ada yang istilahnya IQ ya. Emotional intelligence itu berarti atau emotional quotient ya. Jadi itu adalah kecerdasan menata emosi. Jadi penting menata emosi yang marah. Ada firman Tuhan ya di Mazmur 3:7-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kita diperingatkan kalau marah itu akhirnya membawa kepada kejahatan atau bawa kepada keburukan, seperti itu. Jadi kita mesti hindari, berhenti marah, dibilang tinggalkan panas hati. Jadi kalau kita panas hati, tinggalkan itu ya. Lalu orang yang cepat marah itu bodoh, orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi orang yang sabar dia tuh pengertiannya bijak orangnya, pengertian, dia punya understanding, dia bijak. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan, jadi menunjukkan kebodohannya. Jadi kalau kita ini juga boleh memperingatkan Anda dan saya, percuma kita sekolah S1, S2, S3 kalau kita gampang marah, sebenarnya orang bijak ini di Amsal mengatakan kita tuh bodoh gitu. So orang yang bijak biasanya tidak gampang marah, ya dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Katanya saya juga bukan ahli kungfu, bukan ahli silat. Katanya orang ahli silat ataupun kungfu, kalau dia punya tingkat keilmuannya tinggi, dia nggak gampang tergoda, dia nggak gampang dipanas-panasin, dia nggak gampang terprovokasi begitu. Itu biasanya ilmunya tinggi. Kalau yang disenggol aja langsung marah, itu biasanya ilmunya rendah gitu. Yang baru disenggol udah keluar kungfunya, itu berarti atau silatnya itu berarti ilmunya rendah, itu masih kelas kroco lah, kelas rendah. Jadi kalau kita udah berilmu yang tinggi, berpengertian, dikatakan ya kita akan sabar, kita nggak mudah marah. Lalu firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kita boleh marah tapi jangan sampai berdosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Memang baca ayat ini jangan langsung harafiah ya, karena kemarin di Zoom meeting yang lain, webinar yang lain, ada yang tanya, Kak, gimana kalau saya sore atau malam baru marah? Ya kan matahari udah terbenam gitu. Apakah aku harus selesaikan besok pagi gitu, ya kan? Jadi tentu ini tidak perlu dibacakan secara harafiah. Tentu firman Tuhan ini bilang janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahnya, artinya
selesaikanlah secepatnya, maksudnya adalah selesaikanlah secepatnya. Jadi kalau marahnya malam, ya malam itu juga kalau bisa diselesaikan. Atau paling tidak paginya sudah harus selesai, begitu ya. Jadi itu penting, bukan ini tidak bicara soal matahari terbenam, ya kan, atau terbit dan seterusnya, bukan. Next. Lalu firman Tuhan juga mengatakan cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Jadi kita diajarkan untuk jangan langsung dengar cepat marah. Bahkan jangan dengar langsung berkata-kata. Ya, tapi kita harus lambat berkata-kata, lambat untuk marah, tapi cepat untuk mendengar. Artinya dengarlah dengan baik. Dengarlah dua sisi, kita dikasih Tuhan dua telinga, tujuannya supaya kita bisa mendengar dari dua pihak, dari dua sisi, atau mendengar dua kali, supaya kita dengarnya dengan lebih baik dan lebih tepat, begitu. Tapi dikasih kita cuma satu mulut, supaya kita lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Hai sekarang saudara, kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi firman Tuhan ini memperingatkan kita untuk jangan cepat-cepat marah. Ya, jangan cepat marah, jangan cepat berkata. Dengar aja lebih baik, ya, dengar dulu. Jadi seringkali relasi terjadi konflik, ya, relasi menjadi buruk karena kita terlalu cepat berkata-kata dan cepat marah. Ya, kita lambat untuk mendengar. Seharusnya kebalikannya. Cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Pujian bagi yang bisa lambat untuk marah. Jadi orang yang sabar, slow to anger, ya, sabar, slow to anger, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini satu pujian bagi orang yang sabar, yang tidak cepat marah, yang lambat marah, lambat berkata-kata. Dia melebihi seorang pahlawan. Bahkan dia melebihi seorang yang merebut kota. Kan itu orang yang hebat merebut kota. Tapi kalau seorang itu sabar, dia udah hebat, lebih daripada orang. Jadi dipuji, ya, kalau kita ini sabar, tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Jadi itu penting sekali. Next. Ya, terus next. Langkah pertama yaitu memahami penyebab kenapa kita marah atau gampang marah. Jadi kita mesti pahami, kadang-kadang kita marah atau gampang marah itu hanya luapan dalam hati. Kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi seringkali kalau saya lihat dalam diri saya lihat saya marah, kalau saya marah biasanya nggak langsung, biasanya nggak karena langsung gitu, tapi saya pendam. Jadi biasanya karena saya suka pendam, jadi saya kesal misalnya, saya dengar sesuatu, saya kesal, saya nggak langsung selesaikan kekesalan hati itu, saya pendam, besok lagi saya dengar lagi, lusa lagi saya dengar, kekesalannya tuh makin banyak, makin lama, dan akhirnya kita marah gitu. Jadi kita harus cari tahu sebenarnya apa penyebab kenapa kita marah. Apa karena kita tersinggung? Apa karena kita salah paham? Apa karena kita merasa terhina? Ya kan, kita harus cari tahu sebenarnya benar nggak sih dia mau menghina kita? Benar nggak dia maksudnya demikian? Jadi kadang-kadang kita mungkin kita bisa menghindari marah kalau kita akhirnya tahu sebenarnya dia nggak bertujuan menghina kita atau merendahkan kita. Dia nggak bertujuan untuk menyinggung kita, gitu ya kan. Sebenarnya kita salah paham. Nah, kalau kita tahu, maka kita akan tidak marah, gitu ya. Karena kita udah ngerti, oh, bukan itu ya. Jadi langkah pertama memahami penyebab kenapa kita marah atau gampang marah. Penyebab kita marah ada banyak ya. Ada ego, ada harga diri karena ego kita yang terluka, atau harga diri kita yang merasa direndahkan, merasa direndahkan, frustasi, malu gitu ya, karena kita merasa malu. Misalnya saya ke mall, terus waktu istri saya cari saya nggak ketemu gitu, waktu ketemu saya dia marahin saya tentu malu karena depan orang dimarahin, ya kan, tentu saya marah gitu, saya muncul kemarahan saya sama istri saya misalnya kayak gitu, itu karena malu gitu kan. Terus
merasa dikhianati itu tentu lebih berat ya. Kalau kita merasa dikhianati, waduh kita marah besar dan mungkin marahnya bisa berhari-hari ya. Nah, kita perlu waktu untuk menyelidiki dan merenungkan hal itu. Jadi kita mesti coba renungkan sebenarnya apa penyebab kemarahan kita gitu ya. Kita harus cari tahu penyebabnya. Sebab kalau Anda nggak tahu penyebabnya, Anda susah mengatasi permasalahannya. Jadi mengetahui penyebab adalah langkah pertama untuk bisa menyelesaikan kemarahan kita. Jadi kemarahan itu macam-macam sebabnya gitu ya. Bisa bisa juga yang sekali dua kali kita dapat, tapi bisa juga udah berulang-ulang kali. Jadi udah berulang-ulang kali akhirnya kemarahan itu numpuk makin lama, makin awalnya kita nggak mau luapkan, tapi lama-lama akhirnya keluar juga gitu ya, explode juga. Selesaikan dan atasi masalah utama kita dengan memohon pertolongan Tuhan. Jadi kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang kita pun nggak bisa atasi masalah itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Jadi datanglah pada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Dialah yang bisa membantu kita, menolong kita kalau kita merasa tidak berdaya dengan kemarahan kita. Ya, itu penting banget datang pada Tuhan. Doa itu banyak menjawab masalah-masalah kita. Dengan kita berdoa datang pada Tuhan, akhirnya kita mengalami bagaimana kita bisa ya ditolong lah ya untuk menghadapi hal-hal yang sulit sendiri. Berikutnya, next. Bisa lanjut, next. Ya, menata emosi agar tidak mudah takut ya. Jadi kalau yang tadi marah, sekarang kita juga masalah takut. Takut salah, takut gagal, takut ditolak, takut dimarahi, takut tidak dihargai. Ini semua ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang sangat mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Ini berkaitan dengan pengalaman ataupun trauma masa lalu biasanya. Salah pemahaman atau kesombongan ataupun karena perfeksionisme kita. Jadi ada banyak faktor. Salah satu dari ini atau beberapa dari ini bisa menjadi faktor kenapa kita takut gitu ya. Misalnya kita takut salah karena kita punya pengalaman salah dimarahi, salah direndahkan dan seterusnya. Sehingga kita takut salah begitu. Kita punya guru-guru yang kadang-kadang kurang bijak mendidik kita, membuat kita menjadi takut banget salah gitu ya kan. Takut salah sebenarnya nggak masalah sampai kepada porsi tertentu. Sebab kalau kita jadi orang yang nggak takut salah juga bahaya ya. Nanti bikin salah itu jadi biasa banget gitu. Jadi itu juga bahaya. Tapi kalau takut salah yang berlebihan, yang kita maksud ini tentu takut salah yang berlebihan, ini melumpuhkan kita. Ini membuat kita tidak bisa melakukan. Jadi bahkan yang biasanya bagaimana Anda bisa tahu takut salah yang masih wajar dengan takut salah yang berlebihan. Biasanya adalah kalau takut salah yang berlebihan itu adalah kita malah karena takut salah itu kita berbuat lebih salah lagi, jadi bikin kesalahan lainnya. Itu udah nggak wajar. Ya kalau kita takut salah, akhirnya kita berbuat untuk tidak bikin kesalahan, nah itu masih wajar. Karena kita takut salah, kita akhirnya berusaha supaya tidak bikin kesalahan, itu wajar. Tapi kalau karena takut salah itu kita malah bikin kesalahan yang lebih fatal, itu kesalahan yang sudah berlebihan. Jadi hal itu mesti kita itu sama juga takut gagal juga gitu. Gagal itu biasa kita akan alami. Tapi kalau sedikit-sedikit kita takut gagal, akhirnya kita nggak berani maju. Nah kalau kita membuat kita nggak berani maju, membuat kita putus asa, nah itu udah salah. Yaitu takut gagal yang sudah negatif sekali, sudah lagi tidak lagi bisa membangun kita untuk menjadi orang yang berhasil. Atau takut ditolak ya. Sebenarnya biasa ditolak saudara ya. Jadi nggak usah takut gitu. Kita kalau senang sama cewek, kita takut ditolak cewek itu. Padahal ada cewek-cewek yang senang sama kita kita nggak takut menolak cewek itu. Padahal kan sama juga kan, iya toh, sama kita. Lalu kita juga merasa itu hak kita dong untuk menolak kalau kita merasa kalau dia suka sama kita, aku nggak suka, ya hak gue dong untuk mengatakan enggak gitu ya kan. Demikian juga dong kalau kita datangin ke cewek dan kalau cewek itu juga menolak kita, itu hak dia, kita harus hormati, kita hargai. Bagaimana kalau cewek senang sama kamu tolak, tapi dia marah, dia nangis, dia mau bunuh diri. Ya kan, wah itu kan nggak, kita juga ketakutan malah, kita juga jadi serba salah kalau ada cewek yang seperti itu gitu ya kan. Jadi sebenarnya nggak perlu takut gitu, wajar-wajar aja. Lalu takut dimarahi, takut tidak dihargai juga sama gitu ya, kita juga
sering ngalamin seperti itu, tapi itu mah biasa gitu ya kan, dimarahi kalau memang harusnya kita dimarahi, oke. Tapi saya rasa enggak. Atau dua kemungkinan, memang kita salah, kita patut dimarahi, maka kita harus nggak usah takut. Memang kita layak kok, ya kan. Jadi kita berterima kasih, kita menghargai, dimarahi seperti itu, ya kan. Yang kita mesti hindari adalah kalau kita dimarahi, misalnya, ya mungkin kalau kita dimarahi bukan salah kita, misalnya kayak gitu ya kan. Kita takut dimarahi karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi, nah itu yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Jadi ini berkaitan dengan pengalaman trauma masa lalu biasanya. Jadi kita mesti coba renungkan apa ya. Jadi kalau takut dimarahi juga kadang-kadang karena kesombongan kan. Karena kita sombong, kita maunya selalu perfect, ya seperti perfeksionis gitu ya kan. Jadi kita takut dimarahi gitu. Karena kalau kita merasa kalau kita dimarahi, kita merasa direndahkan sama yang lain. Kita direndahkan sama atasan kita di depan orang lain. Yang membuat kita sakit karena kesombongan kita. Ya kan, kita ingin dipandang orang lain selalu hebat, selalu luar biasa, misal gitu. Seharusnya nggak apa-apa, karena teman-teman kita lain mungkin juga dimarahin juga gitu. Ya kan, jadi kita nggak usah terkhawatir. Lalu kita juga harus mengelola emosi kita dengan iman, ya, dengan kebenaran firman, percaya kepada kebaikan dan juga kemampuan Tuhan. Jadi kita perlu iman, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan, kita nggak usah takut karena ada Tuhan. Ya. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan jaga kehormatan kita, Tuhan akan jaga keindahan kita dari Tuhan. Kita nggak mengandalkan diri kita, kemampuan kita lebih mengandalkan Tuhan. Jadi percaya kepada kebaikannya dan juga kemampuan Tuhan. Jadi itu penting banget. Pahami anugerah Allah, ya, karena Dia menerima apa adanya. Karena Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Itulah anugerah Tuhan. Kita harus makin memahami anugerah Tuhan bagi hidup kita gitu ya. Makin Anda pahami anugerah Tuhan, Anda makin bersyukur, ya Anda makin nggak takut dalam menghadapi hidup karena Tuhan begitu baik untuk kita. Sadari bahwa Anda berharga di mata Allah. Yesaya 43:4 bicara bahwa kita itu seperti biji matanya gitu ya. Kalau kita seperti biji matanya, nggak ada orang yang ambil jarum nusuk matanya, nggak ada gitu ya kan. Kita malah pakai kacamata untuk melindungi mata, ya kan. Jadi kita diberi kelopak mata untuk menutup kalau ada debu yang terbang. Jadi kita melindungi. Jadi biji mata berharga sekali buat kita. Ya demikian juga Allah, biji mata Allah sangat berharga. Dan kita ini seperti biji mata Allah, jadi sangat berharga. Allah akan lindungi kita, jaga kita. Ya. Kalau sampai Allah izinkan kita mengalami sesuatu, karena Allah mengasihi kita, Allah ingin bentuk kita. Ya, Dia tidak benci sama kita atau marah sama kita, tapi Dia mengasihi kita. Next. Menata emosi yang gembira, ini yang positif ya. Jadi kita perlu memiliki emosi, membangun emosi yang gembira. Bagaimana membangun emosi yang gembira? Ya, engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, jadi Mazmur 16-11 membukakan pada kita di dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ya, di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi untuk memiliki emosi, maka kita sangat perlu Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber emosi gembira kita. Ya, kegembiraan, sukacita itu berasal Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorak, bersukacita karenanya. Itulah ciri hidup anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang beriman pada Tuhan. Kita nggak boleh hidup dalam depresi. Kita boleh stres, tapi jangan sampai depresi gitu ya. Kita harus hidup, kita bahkan nggak boleh hidup dalam kesedihan, dalam kemurungan. Tentu kalau ada kedukaan, kita boleh. Dalam kedukaan kita boleh, tapi kita harus move on. Kita nggak boleh terus-menerus. 1-2 hari, 1 minggu mungkin. Setelah itu kita harus kembali bersorak-sorak dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan. Bahkan kalau kita kehilangan orang tua kita, ibu kita, pertanyaan pertama, apakah mereka sudah selamat? Kalau mereka sudah selamat, kita yakin mereka bersama Bapa di surga.
mereka sudah dimuliakan di sana, mereka sudah senang di sana. Kalau mereka sudah senang, kenapa kita harus sedih? Kalau kita terus sedih, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu egois. Kita ingin orang tua bersama kita untuk kepentingan kita. Kita, padahal mungkin orang tua kita jauh lebih gembira, lebih bahagia di surga daripada di dunia. Karena di dunia dia sakit-sakitan, dia menderita. Kita nggak boleh egois untuk menahan dia. Kita harus relakan dia untuk pergi pulang ke rumah Bapa gitu. Jadi karena itu kita bisa bersorak dan bersukacita, ya tetap semangat sekalipun kita kehilangan orang yang kita kasihi misalnya. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Next. Hati yang gembira adalah obat. Ini tentu Amsal yang sangat terkenal ya, Amsal 17. Dua, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kata obat yang efektif, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi itu memperlihatkan bahwa jangan sampai kehilangan semangat, jangan sampai semangat kita patah di tengah jalan. Itu mengeringkan tulang. Tapi hati yang gembira adalah obat. Jadi ya, itu salah satu yang penting. Itu obat yang nggak perlu Anda beli, saudara ya, karena beli obat, saya sekarang pakai obat kolesterol dan mahal sekali obat kolesterol. Harganya hampir seperti sepiring kalau di Salatiga mungkin 2 piring malah kali ya, karena di Salatiga 25-30 ribu udah dapat 2 piring kali. Kalau di Jakarta 1 piring lah katakan, ataupun ya 1 piring lebih dikit kali ya, tergantung belinya di mana. Hati yang gembira adalah obat dikatakan, ya kan, yang manjur. Jadi kalau ini suatu yang gratis Tuhan berikan, jadi dengan kita gembira itu udah obat. Jadi dan ini bisa Anda lakukan tiap hari. Kalau tiap hari bangun tidur kita udah gembira, sampai malam kita gembira, kita sudah punya obat untuk mengatasi patah semangat, untuk mengatasi kesedihan, kesusahan. Jadi hidup memang banyak kesedihan, banyak kesusahan. Barusan kita dengar ada yang kecelakaan, tentu itu menyedihkan gitu. Ya kan, karena itu kita harus tetap gembira walaupun mengalami semua itu pun kita gembira karena kita tahu kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kalau terjadi sesuatu pada dia, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan pasti mengizinkan untuk kebaikannya. Karena itu kita bisa tetap gembira. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, membuat kita hidup sehat lah. Ya, itu salah satu. Jadi untuk membangun emosi yang sehat, maka kita harus mempunyai hati yang gembira. Ya, rejoice always, kata Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa, bergembiralah senantiasa, terus-menerus. Ya, dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalaupun belum kita lihat, tetap kita bersukacita dalam pengharapan. Kita belum tahu tentang surga, seberapa indahnya surga, bagaimana hidup nyaman di surga. Bersukacitalah dalam pengharapan bahwa one day kita akan bersama Tuhan di surga. Gitu, itulah kita bersukacita, ada pengharapan. Hidup ini kita akan mengalami berbagai penderitaan, berbagai kesusahan, bahkan penghinaan dari orang-orang gitu ya. Sekarang ini kan ada orang yang baru pulang dari Arab yang menghina-hina ya. Presiden dihina, kita semua dihina. Jangan sedih hati itu ya, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan akan melakukan sesuatu misalnya. Sabarlah dalam kesesakan, jadi susahan kita tetap sabar, kita bertekun dalam doa, jangan putus dalam doa. Terus berdoa apapun pergumulan yang Anda hadapi sekarang ini, baik di keluarga, di pernikahan Anda, di anak-anak Anda, orang tua Anda, di pekerjaan Anda, di pelayanan Anda, bertekunlah dalam doa. Ya, sampaikan pada Tuhan. Yang kiranya kita nantikan Tuhan yang akan bertindak, menolong, yang akan mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Tentu kalau masalah-masalah itu bisa kita selesaikan, kita akan selesai. Kita nggak akan serahkan pada Tuhan hal-hal yang Anda dan saya bisa selesaikan. Kita baru selesaikan hal-hal yang kita nggak sanggup lakukan atau selesaikan saat ini. Ya, kita butuh campur tangan Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan sampai ke penguasaan diri. Galatia 5:22. Jadi sukacita adalah buah roh. Jadi Anda dan saya hidup dalam roh, maka ada sukacita. Jadi sukacita itu
buah dari kita mau dihidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah itu kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi menghadapi banyak penderitaan, kesulitan. Jemaat awal, saudara, biasanya mereka dikucilkan. Kalau mereka percaya Tuhan, mereka dikucilkan oleh keluarganya, oleh masyarakatnya. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Paulus sangat menekankan dan mendorong, ya kan, menguatkan, sangat ingin supaya jemaat Filipi membangun sukacita, hidup yang sukacita. Next. Potensi emosi yang gembira, ya. Jadi ada potensi emosi yang gembira. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ini kejadian Paulus waktu dia di penjara di Filipi. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi dia ditaruh di paling tengah, lalu dipasung, ya, kakinya dipasung dengan rantai yang kuat, kayak pasungan yang kuat. Pasung mungkin rantai, mungkin juga kayu, biasanya dua itu. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka karena mereka di tengah-tengah, sehingga orang-orang hukuman yang di pinggir-pinggir di samping-samping mendengar mereka memuji-muji Tuhan. Next. Jadi kita lihat di sini sukacita dari Tuhan tidak tergantung pada situasi, ya. Jadi walaupun situasinya mereka dipasung, ya sangat tidak nyaman gitu ya, tapi mereka tetap memuji-muji Tuhan. Kita tidak hanya memuji Tuhan kalau kita baru dipromosi, kalau gaji kita naik, atau kita baru punya anak, atau kita baru menikah, kita baru sukacita. Tidak. Kita tetap harus belajar sukacita sekalipun dalam situasi yang tidak. Kemarin ternyata gigi saya ada tambalan yang pecah dan kena ke sarafnya, saudara. Jadi sakitnya bukan main gitu. Mungkin karena saya makan sesuatu yang dingin atau apa, sakitnya bukan main. Minum air biasa saja sakitnya bukan main gitu. Malam itu saya nggak bisa tidur gitu karena saya udah minum Panadol. Saya pikir yang Panadol bisa mengurangi rasa sakit. Oh ya, mengurangi, tapi cuma 10 menit, 15 menit, habis itu sakit lagi. Luar biasa sakitnya gitu ya kan. Dan malam itu daripada saya murung, daripada saya kesal, marah, saya akhirnya bersyukur, muji-muji Tuhan, bersyukur gitu. Memang sih menyanyi dan bersyukur tidak membuat sakit gigi saya hilang gitu, enggak. Tapi meringankan beban saya, meringankan suasana hati saya, pikiran saya yang sangat menderita karena kesakitan yang luar biasa itu ya kan. Jadi dengan sukacita itu bisa meringankan. Saya yakin Paulus juga tetap dalam situasi yang tidak nyaman, di pasungan itu tentu sangat sulit bergerak, tidur pun susah. Tapi dengan dia muji-muji Tuhan, membuat hatinya jauh lebih gembira, lebih senang gitu ya, daripada dia harus ngomel, kesal di tengah-tengah kesulitan itu. Next. Kembali lagi Paulus dan Silas di penjara ya, jadi bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, kata Rasul Paulus ya. Ini Paulus dalam penjara, ya pasungan yang digambar ini mungkin pakai kayu ya. Jadi mereka dipasung dengan kaki dua seperti itu, nggak kebayang sakitnya kalau kayunya itu ada yang tajam, saudaranya, ada yang menusuk ke kulitnya, itu nggak kebayang. Dan itu di tengah-tengah penjara, saudaranya, jadi berat yang mereka alami, tapi mereka tetap bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yaitu yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika gitu. Ya, bersukacitalah senantiasa, doa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan buat kita. Jadi itu indah sekali ya kalau kita bisa. Jangan baca ayat ini biasa seperti biasa, saudara. Jangan cuma tahu ada ayat ini, ada ajakan untuk bersukacita, tetap berdoa, tapi coba lakukanlah itu, hidupi itu.
Ya, hidupilah dengan bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, hidupi itu, lakukan itu saat tiap hari. Ya kan, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetap mengucap syukur. Itu penting banget. Kalau Anda lakukan ini, bukan bahwa kebenaran firman ini, saudara. Saya sudah buktikan 3 ayat ini, termasuk 3 ayat ini, termasuk ayat yang sangat favorit buat saya. Pertama ayatnya pendek. Ya, karena bersukacita senantiasa udah 1 ayat. Tetaplah berdoa 2 ayat. Cuma ayat yang 3 agak panjang. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan tapi yang paling indah soal 3 ayat ini kalau dilakukan setiap hari, kalau saya ingat dan saya lakukan, itu luar biasa berkatnya ya. Jadi tolong teman-teman yang mungkin sekarang ini berbeban berat, yang susah, coba jangan cuma baca ayat ini. Jangan cuma tahu ayat ini, tapi hidupi, lakukan ayat ini. Dan lihat manfaatnya, berkatnya buat Anda. Gitu. Itu salah satu yang penting. Next. Nah, gratitude ya. Jadi ini salah satu yang penting. Jadi tadi kita udah lihat, mengucap syukurlah dalam segala. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ada tulisan di sini, ada quote di sini bilang, it's not happiness that bring us gratitude. Bukanlah kegembiraan yang membuat kita bersyukur, tapi hati yang bersyukur membuat kita gembira, membuat kita bahagia. Jadi kalau Anda hatinya penuh dengan syukur, Anda akan lebih bahagia. Kalau Anda tidak bersyukur, Anda sulit untuk bahagia, Anda sulit untuk gembira. Ya, kalau Anda bangun, Anda lihat masih ada makanan dan Anda bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan pagi ini ataupun siang ini. Ya kan, Anda akan lebih bahagia dengan makanan itu. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, Anda bilang, ini makanannya kayaknya makanan kemarin deh yang nggak habis gitu ya kan, sekarang dimakan lagi. Anda tidak bersyukur, Anda pasti nggak bahagia. Anda kesal, Anda merasa istri Anda tidak peduli sama Anda, tidak sayang sama Anda, atau Anda mungkin negatif thinking langsung berpikir, istriku malas amat sih, tiap hari cuma masak ini aja gitu, atau dia nggak mau masak tiap hari gitu, dia masak sehari untuk 2 hari, 3 hari, sampai bosan aku makannya. Kalau Anda mau komplain, maka hati Anda tidak bahagia, tidak sukacita. Tapi kalau Anda mau bersyukur, terima kasih Tuhan, walaupun makanan saya hari ini masih sama, tapi aku bersyukur karena aku masih bisa makan. Aku ingat masih banyak orang yang sekarang ini harus mengais-ngais di tempat sampah untuk cari makan, atau harus menahan lapar karena siang ini mereka tidak punya makan siang misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda bisa gratitude itu luar biasa, ya kan. Misalnya kepanasan gitu, Anda kalau mau ngomel pasti Anda nggak bahagia. Wah panas banget gitu ya kan, sampai susah banget gitu untuk mikir dan seterusnya. Tapi kalau Anda bilang, aduh puji Tuhan ya aku kok bisa keringetan gitu ya kan, itu menunjukkan aku masih sehat gitu ya. Andai kan aku lagi sakit, biasanya Anda tahu kan kalau Anda sakit, cuaca panas pun terasa dingin banget gitu. Kalau badan kita dingin padahal nggak pasang AC dan di luar panas, badan kita terasa dingin, artinya kita sakit. Nah, maksudnya kita kan sedih kalau kita sakit. Tapi kalau Anda kepanasan terus keringetan, apalagi habis makan keringetan, harusnya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, menunjukkan aku sehat, ya kan, dan aku bisa menikmati cuaca yang panas dan seterusnya. Jadi kalau mau bersyukur, apapun Anda bisa bersyukur. Lihat dari the bright side, lihat dari sisi yang positifnya, jangan cuma lihat dari sisi negatifnya gitu ya kan. Kalau lihat dari sisi negatif itu pasti susah. Kalau Anda menikah punya suami yang kalau malam tidur ngoroknya bukan main, kalau Anda cuma lihat sisi negatif bahwa dia ngorok gitu ya kan, Anda mungkin kesal, Anda membuat Anda merasa nggak bisa tidur dan seterusnya gitu. Tapi kalau Anda lihat dari positif, oh puji Tuhan ya aku masih punya pendamping gitu ya, aku tidur ada yang ngorok di samping, menunjukkan aku punya pendamping, dia pelindungku, ya Tuhan kasih pelindung buat aku, Tuhan kasih teman buat aku, sehingga aku nggak tidur sendirian gitu ya, kesepian sendiri. Kalau Anda mau bersyukur, masih banyak Anda syukuri gitu ya kan. Anda juga bisa bilang terima kasih Tuhan, aku punya suami yang musiknya bagus sekali, jadi aku tidur dengan diiringi musik. Anda bisa positif saja gitu dan tetap bersyukur misalnya. Ya kan, jadi lihat dari sisi positifnya. Jangan selalu lihat dari sisi negatif gitu. Itu akan menolong Anda lebih bahagia, lebih happy. Anda nggak perlu bahagia kalau uangnya banyak. Anda nggak perlu bahagia punya istri yang cantik, suami yang ganteng.
Tapi kalau Anda bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada Anda bahagia, Anda itu gembira. Ya kan, itu penting banget. Next. Ingatlah bahwa masalah emosi ini berkaitan dengan iman. Contoh orang Israel yang memiliki emosi yang kurang baik, ya gampang marah. Kalau kita lihat orang Israel kan gampang banget marah, gampang bersungut-sungut, baru ngalamin air nggak ada sungut-sungut. Membuat mereka akhirnya nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan udah sediakan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu katanya, yang sangat subur, tapi mereka nggak bisa masuk. Mereka harus 40 tahun keliling di padang gurun karena mereka bersungut-sungut, karena mereka menolak ya kan pembentukan Tuhan, cara Tuhan membimbing mereka. Mereka tolak, mereka mau hidup sesuai dengan cara mereka, keinginan mereka, ya kan. Mereka mau hidup dengan konsep dan rencana mereka, ya keinginan mereka, itu yang mereka mau. Ya kan, mereka nggak mau ikutin cara Tuhan, padahal cara Tuhan itu untuk kebaikan kita gitu ya. Kalau Tuhan kadang-kadang izinkan kekurangan, kurang air, kurang apa, dengan kita mengalami kekurangan, kita mungkin lebih bersyukur. Ya kan, kalau waktu kita udah dikasih sedikit berkat, misalnya waktu kita, kalau tiap hari kita minum air dan air itu sudah begitu biasa, saudara, kita nggak merasa bersyukur dengan air yang kita minum tiap hari. Kalau Anda misalnya sekali waktu, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, air itu udah nggak bisa keluar. Dan Anda untuk mendapat air, di NTT kita sering dengar itu ya, kalau mereka kemarau, mereka di kampung mereka udah nggak ada air, mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air untuk mereka bisa mandi dan minum. Dan saya yakin pada saat itu Anda baru sadar bahwa punya air itu sangatlah bersyukur. Terima kasih Tuhan, ada air putih, walaupun cuma air putih, bukan Coca-Cola, air putih, tapi kita bersyukur gitu ya kan. Jadi itu penting banget gitu. Jadi sangat berkaitan dengan iman kita ya. Jadi iman penting banget, percaya pada kebaikan Tuhan. Contoh, jadi sebaliknya Yosua dan Kaleb maupun Yusuf, karena iman mereka memiliki emosi yang berbeda ya. Jadi mereka, Yosua dan Kaleb, kenapa dia nggak bersungut-sungut waktu mereka mengintai Yeriko ya, mereka mengintai Yeriko, mengintai tanah perjanjian, mereka pulang lalu berkata bahwa di sana ada kubu-kubu, bahkan waktu mereka masuk Hebron, mereka lihat di Hebron ada apa namanya, ada kayak benteng yang kuat dan orangnya besar-besar, sampai mereka bilang seperti raksasa gitu ya kan. Ada orang enak katanya yang besar-besar badannya dan seterusnya. Jadi Yosua dan Kaleb bukan berarti tidak melihat, mereka juga lihat semua itu. Mereka lihat ada benteng, mereka lihat bahwa ada tentara-tentara, ada orang-orangnya besar, perlengkapan senjatanya hebat, sama mereka lihat. Tapi kenapa mereka tidak marah, tidak putus asa seperti ke-10 pengintai lainnya gitu ya kan? Karena mereka punya iman. Mereka percaya Tuhan lebih berkuasa, lebih hebat dari itu. Mereka tidak jadi kecil hati, tidak jadi takut menghadapi musuh itu, karena mereka punya Tuhan yang jauh lebih hebat, yang bisa memecah Laut Merah sehingga mereka bisa lewat. Allah yang bisa menuntun mereka dengan tiang api dan juga tiang awan. Dia akan menuntun, siang ada tiang awan, malam ada tiang api menuntun mereka. Mereka bisa makan dari mana yang tiap pagi muncul. Mereka bisa makan dari burung puyuh yang ribuan, nggak tahu dari mana datangnya, tapi Tuhan bisa menyediakan untuk orang Israel. Jadi mereka tahu punya Tuhan yang begitu besar, begitu berkuasa, sehingga mereka, emosi mereka nggak kesal, nggak marah, karena mereka percaya pada Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa semua itu akan menjadi milik mereka. Mereka akan kalahkan musuh-musuh itu, dan mereka akan miliki tanah itu menjadi tanah milik mereka ya. Jadi mungkin yang 10 orang itu, mereka pengennya masuk ke tanah itu, tanahnya itu bersih, nggak ada orang, tinggalin, bahkan udah ada rumah-rumah yang udah siap semua, tinggal mereka masuk dan tinggal di situ. Mereka pengennya seperti itu gitu ya kan, padahal Tuhan mau mereka perangi dulu gitu. Ya, jadi perangi dulu tentang kota itu, kalahkan kota itu untuk memilikinya, sehingga mereka dibangun karakter, keberanian, ya kan, dan seterusnya. Tapi sayang mereka menolak ya, akhirnya mereka harus muter-muter dan bahkan tidak bisa masuk
ke tanah perjanjian. Dan kita lihat akhirnya mereka bisa memiliki relasi yang baik. Jadi ini bicara tentang Yosua dan Kaleb. Mereka bisa memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan mereka bisa mencapai apa yang direncanakan Tuhan bagi mereka. Jadi Tuhan berikan tanah yang baik. Bahkan Tuhan bilang, tanah yang kau injak itu akan jadi milikmu. Lalu si Kaleb bilang, aku mau menginjak tanah Hebron yang ditakuti oleh 10 pengintai itu. Kaleb mau tunjukkan bahwa, lihat ya, aku kalahkan Hebron itu. Aku tunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Ya kan, jangan kamu pikir Allah itu tidak mampu. Itu Kaleb. Kaleb pengen mengalahkan Hebron untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa Allah mereka itu Allah yang luar biasa. Dan akhirnya terjadilah ya kan apa yang dia imani. Next. Jadi akhir kata, saudara, tata emosi Anda, ya, yaitu hati yang gembira, terutama teman-teman di masa pandemi ini kan susah ya, murung, kesal, kadang-kadang ya kan mungkin udah merasa jenuh di rumah terus misalnya, atau nggak bisa ketemu gitu ya kan, tiap hari harus kerja, masuk kantor pun nggak bisa duduk dekat-dekat, nggak bisa ngobrol seperti dulu, kita harus duduknya jauh gitu ya kan, dan yang masuk di apa namanya di shift ya, nggak bisa semuanya masuk misalnya. Sekolah-sekolah jadi guru udah bosan juga ya ngajar terus di rumah tiap hari, nggak ketemu muridnya gitu ya, ketemunya virtual, murid-muridnya pun sudah bosan banget gitu ya kan. Dan tentu masa-masa pandemi ini membuat masa-masa pandemi membuat kita sulit gembira, gampang marah, gampang sedih ya, banyak artikel ataupun news yang perlihatkan banyak keluarga itu yang berantakan gara-gara gampang marah, ya anger di rumah itu, karena mungkin ya mereka nggak pernah hidup bersama selama ini gitu ya kan, selama ini bangun pergi pagi pulang malam ya kan, cuman ketemu berapa waktu, cuma berapa menit kita ketemu setiap hari, nggak pernah hidup bersama. Sekarang hidup bersama khususnya awal-awal pandemi ya, awal pandemi di mana kita semua di lockdown di rumah semua, WFO dan work from home dan seterusnya, kita benar-benar di rumah 24 jam sama keluarga, dan sering akhirnya kita nggak tahu bagaimana bersikap, sehingga akhirnya terjadi banyak keburukan yang terjadi gitu. Ya, terutama untuk orang-orang yang nggak ngerti bagaimana membangun emosi yang sehat, bagaimana membangun emosi yang baik ya kan. Itu kalau nggak bisa membangun emosi yang baik, maka pandemi ini menjadi momok yang menakutkan, yang sangat merusak gitu ya kan. Tapi di sisi yang lain, pandemi ini juga membuat waktu orang tua, waktu ayah dengan anaknya lebih banyak. Yang selama ini mungkin pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, hanya ketemu anaknya pagi-pagi gitu, tapi habis itu nggak ketemu, malam baru ketemu, dan malam mungkin pulang sebagian anak-anak udah tidur dan seterusnya. Tapi waktu pandemi ini kita lihat si positifnya, kita lebih punya banyak waktu, bisa bermain sama anak-anak, bisa menolong mereka dalam belajar, saudara ya, bisa menolong kakak adik bagaimana berelasi lebih baik gitu. Jadi kita lihat sisi positif bahwa Tuhan mungkin pandemi ini adalah golden time. Jadi ada blessing in disguise melalui pandemi ini, bahwa pandemi ini membuat keluarga jadi lebih baik, lebih harmonis, lebih dalam, intimasinya lebih baik antara suami istri misalnya, banyak komunikasi, lebih sehati, banyak bisa membangun kesepakatan. Jadi banyak sekali yang positif yang bisa dilakukan waktu pandemi ini ya, sehingga keluarga yang mungkin sebenarnya sudah terancam akan hancur, terancam perceraian, mungkin dengan pandemi ini keluarga itu bisa menyatu kembali, bisa lebih dalam, lebih intimasi. Tentu waktu saya katakan intimasi, kadang-kadang intimasi dicapai melalui konflik, ya adanya konflik, ada salah pengertian, ada berbeda opini, tapi dengan kita komunikasi yang baik, bicara baik, akhirnya mulai bisa membangun intimasi yang baik. Jadi banyak yang baik pandemi ini bisa kita dapatkan. Kita harus bersyukur ya, blessing in disguise di dalam pandemi ini. Kita harus syukuri gitu bahwa banyak berkat yang kita juga alami melalui pandemi ini. Jadi coba ambillah waktu, renungkanlah berkat-berkat Tuhan
yang kita terima di masa pandemi ini, sehingga kita tidak lagi bersedih hati, stres, depresi, tapi kita bisa bersyukur, bersukacita sekalipun dalam masa-masa yang sukar ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat teman-teman. Kiranya Tuhan sertai.